Episode 194. Suamiku pria lumpuh. Iva. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Bagas, yang berlari begitu kuat menghampirinya. Nggak apa-apa. Iva bisa berenang, tapi gaunnya yang bikin susah gerak. Jawab Siva. Luna. Baluna yang nolongin Iva, Mas. Nggak usah suzon, iya. Iva dingin, di mobil ada ganti. Bagas ambilkan pakaian Siva. Biar aku antar dia ke kamar. Sekalian, ke kamarku. Ucap Luna. Bagas melirik. Rasa curiga masih kuat dalam hatinya. Pikirannya buruk, ketika berhadapan dengan Luna. Gas. Aku serius. Kasihan Iva udah kedinginan. Tegur Luna. Kamu ke kamar duluan ya, sayang. Aku ambilin tas kamu dulu. Ucap Bagas. Lah kemudian pergi, mengambil keperluan sang istri. Luna, menggandeng Siva dan mengantarnya masuk ke dalam kamar yang telah ia sediakan untuk para tamunya. Va, kamar kamu di sini. Nanti, aku pinta resepsionis kasih tahu Bagas. Handuk, dan semua perlengkapan ada di dalam. Ucap Luna. Terima kasih, Mbak. Jawab Siva, lalu masuk ke kamarnya. Lah membilas tubuhnya dengan air hangat. Lalu melepas semua riasannya dengan sabun wajah yang disediakan hotel. Bukan merek andalannya, tapi lumayan untuk sekedar membersihkan wajah. Sayang, kamu di mana? Panggil Bagas. Mandi, Mas. Bentar. Jawab Siva, yang kemudian keluar mengenakan kimononya. Mana bajunya? Pintanya pada sang suami. Apa benar, Luna menolong kamu? Tanya Bagas, dengan wajah seriusnya. Iya. Mana pernah Iva bohong sama Mas? Lalu, siapa yang buat kamu jatuh? Tanya Bagas, dengan lirikan matanya yang tajam. Siva bukan tak ingin menceritakan, tapi ia takut jika Bagas akan meluapkan amarahnya dengan membabi buta. Ia paham, bagaimana sang suami ketika ada orang yang mengganggunya. Tapi, Bagas pun paham, ketika Siva tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Humairah, katakan. Desaknya. Akhirnya Siva menceritakan apa yang terjadi. Dan terang saja, seketika wajah Bagas berubah dalam mode iblisnya. Mas, jangan marah. Dia mabuk. Mabuk pun, dia berani menggodamu. Ucap Bagas, dengan nada lembut, tapi tetap pada amarahnya. Mas. Udah. Iva nggak apa-apa. Jangan buat keributan. Kita sudah di sini, kita istirahat, yuk. Kan kita belum pernah tidur berdua di luar seperti ini. Goda Siva, berusaha meredakan amarah suaminya. Bagas bergeming. Ia mengambil HP-nya, lalu menelpon beberapa orang untuk menyelidiki kejadian barusan. Siva diam, karena memang ia tahu akan watak suaminya. Selidiki perusahaannya. Bila perlu, hancurkan. Dia telah menyentuh wanitaku. Titah Bagas. Siva mendelik. Ia tak menyangka jika akan menjadi serumit itu. Ia pun mendekati Bagas dan memeluknya dengan erat dari belakang. Mau menghentikan aku? Tanya Bagas, yang mengetahui maksud sang istri. Hanya ingin meredam emosimu, meski hanya sejenak. Jangan hanya karena Iva, semua jadi hancur dan berantakan. Aku bahkan tak peduli apapun demi membela Humairahku. Jangan menjadi arogan. Iva nggak suka. Meski ketika dengan Iva, Mas begitu berbeda. Siva menyusuri tiap jengkal tubuh suaminya dengan lembut. Membuat Bagas menghela nafas panjang karenanya. D4 danya naik turun, terutama ketika Siva menjijikan kakinya untuk mengecap leher dan bahunya yang lebar itu.
Berkali-kali, hingga akhirnya Bagas membalik arah dan menggendongnya menuju Ran, yang begini, caramu mengontrol emosiku. Ini, terapi yang Iva berikan untuk suaminya. Goda Bagas, yang membawa Siva ke dalam P4 engkuannya. Siva bergeming, hanya menyibukkan rambut Bagas dan menyerangnya dengan kecup, pan bertubi-tubi. Ia tahu betul, apa saja yang membuat Bagas begitu gemas dengannya. Yaitu Bix, birnya. Bagas menyerangnya balik dengan ganas, dengan tangan yang tak dapat diam dan seketika membuk 4T4 Likimano yang Siva P4K. Meski telepon berdering, tapi Siva meraih HP itu dan melemparnya ke sisi lain tempat tidur. Iva nggak mau diganggu oleh siapapun itu. Bisiknya, ketika Bagas tengah asyik dengan bagian favoritnya yang lain. Episode 195. Bagas mulai menyesap seluruh bagian tubuh dengan liar. P4 kayan mereka telah berserakan di L4 Tai. P3 Rimainan terasa seimbang, ketika Siva bisa mem-4 Lik M3 nyerang sang suami dengan segala jurus yang ia miliki. Siva, pekik Bagas dengan keras. Ketika rasa sudah tak lagi tertahan dengan kelakuan istrinya yang begitu sangat M3 gemempaskan. Apa begini, cara untuk meredam semua amarahmu? Kau tak pernah bisa melihat aku disakiti. Dan aku, tak pernah bisa melihat kamu dengan segala amarahmu, Mas. Aku melakukan itu demi kau, Humairah. Aku bahkan tak ingin kau disentuh orang lain. Apalagi, dia menyukaimu. Jawab Bagas. Dari mana kau tahu? Tanya Siva, yang masih bergerak di atas TV buh sang suami. Buh. Bagas mengganti posisi, dan main satun di Siva kali ini. Bagas menatapnya tajam, membelai rambutnya dan teferun hingga ke wajahnya yang semakin bersih. Semua aku tahu. Aku tak akan pernah lagi kecolongan, apapun mengenai dirimu. Sayang. Jawab Bagas. Siva tersenyum, bahagia lagi dengan semua yang Bagas lakukan. Baru Siva sadari, Bagas memang terkenal arogan, seperti yang dikatakan Luna dan Reza. Tapi, ia begitu lembut ketika bersama istrinya tercinta. Gerakan dipercepat, hingga Siva M3 nger 4 nanogram dan Meng 3 engker 4 meter ujung sep 4i-nya. Dan akhirnya, P3 Remain 4N terhenti dengan lepasnya benih-benih cinta di antara mereka. Siva M3 meluk Bagas dengan erat, tak pernah ingin ia keluar dari keempat marnya. Bagas begitu paham akan hal itu, dan ia pun menurutinya. Hanya saja, meski bukan tangannya yang bergerak, masih begitu banyak orang yang ada di luar sana menjadi tangan kanannya. Hei, ini sudah tengah malam. Kenapa memintaku mencari info tentang perusahaan orang lain? Omel Reza. Tuan yang memintamu. Jawab Ali, yang kebetulan naik pangkat menjadi tangan kanan bosnya. Dia kemana? Bulan madu. Lalu, aku bagaimana? Kau belum punya pasangan. Jangan kau pertegas, Ali. Menyebalkan. Bos dan anak buah, sama saja. Suka membuli jomblo yang terhormat ini. Gerutunya lagi. Ali hanya diam, tersenyum geli dengan semua tingkah Reza. Meski kesal, tapi ia tetap melaksanakan semua tugas itu dengan baik. Bukan hanya mencari tahu perusahaan yang dimiliki. Tapi, ia juga mendapatkan semua info mengenai apa saja kendala yang ada di sana. Itu bisa menjadi alat, jika Bagas ingin menghancurkannya dalam sekejap. Sudah. Simpan semua data ini dengan baik. Aku mau pulang. Malam-malam dipanggil dengan tugas. Sekali lagi mengganggu, ku hampiri dia di hotelnya. Terserah,
Bagaimana bentuk mereka? Kau berani. Kenapa tidak? Kau pikir aku pengecut? Balas Reza, lalu keluar menghampiri motornya. La masih setia dengan motor itu. Karena begitu berharap, ketika di jalan ia bertemu dengan sang pujaan hati. Setidaknya, meminta maaf dengan semua yang terjadi. Olin begitu misterius baginya. Meski sekantor, tapi begitu jarang bertemu. Entah apa saja yang La lakukan. Atau mungkin, banyak pekerjaan tambahan yang ia lakukan. Berjalan sendirian dalam gelap. Meski ramai, namun begitu sepi. Hari menjelang tengah malam, dan Reza masih menyusuri jalanan. Dan benar saja, ia melihat Olin sedang melintas di sebuah trotoar. Dengan tas yang lumayan besar. Menggunakan celana jeans, dan sepatu cat yang menambah kesan tomboy dari dirinya. Olin. Tunggu. Panggil Reza. Olin mendengarnya, tapi ia justru berlari begitu kencang. Episode 196. Reza menyusul Olin hingga di tempatnya berhenti. Gelap, dan sepi. Tapi Olin berhenti demi menghormati Reza yang mengejarnya. Kenapa lari? Tanya Reza. Kenapa Bapak kejar saya? Balas Olin. Kenapa balik nanya, Olin? Bukannya kamu tahu, kalau saya emang kejar kamu? Nggak usah kejar saya, Pak. Nggak pantas. Saya nggak pernah lihat orang dari statusnya. Mau dia OB, mau sekretaris, mau apapun itu. Bapak nggak lihat, tapi orang lain memperhatikan. Pak, tolong. Hidup saya udah berat, jangan ditambah beban lagi. Bukan begitu maksud saya. Saya nggak pernah mempersulit hidup kamu. Bujuk Reza, berusaha memegang tangan Olin. Tapi ditepisnya. Pak, udah malam. Maaf, saya harus pulang. Takut banyak yang lihat, dikira ada apa. Oh, baiklah. Maaf jika mengganggu. Jawab Reza. Olin pun pergi, dengan mengenggam erat tali tas yang ia pakai. Oke. Sekali lagi aku berusaha mengerti, jika ini telah larut malam. Tapi, aku akan berusaha menemuimu lain waktu. Jika kau menghindar lagi, entahlah. Aku akan meminta bantuan siapa. Gumam Reza. Ia pun kembali ke motornya, dan kembali pulang ke rumah. Dunia ini. Kenapa? Kenapa seperti ini? Hidupku hampa, tanpa kamu. Olin. Serunya, sendirian. Sedangkan yang lain telah tidur di kamarnya masing-masing. Reza merebahkan dirinya di sofa bed. Ia enggan beranjak kemanapun lagi. Dan tanpa mengganti pakaiannya, ia memejamkan matanya di sana. Hingga pagi, dan tak ada yang membangunkannya sama sekali. Pagi berselang. Bagas sudah terbangun dari tidurnya, dan sudah rapi dengan jas yang ia dibawakan Siva sebagai baju gantinya. Sayang, bangunlah. Sudah pagi. Kecup Bagas di keningnya. Kok panas? Iva demam. Tanya Bagas, dengan memegangi dahinya. Pusing, lemes rasanya. Masuk angin, gara-gara semalam nyebur kolam. Lirih Siva, bertahan dalam selimutnya yang tebal. Boleh izin telepon Luna? Tanya Bagas. Buat apa? Kenapa dia? Minta tolong, carikan obat. Di sini, yang aku kenal hanya dia. Bagaimana? Siva sekejap berdiri. Ia mandi dan segera mengganti pakaiannya. Tampak seperti, langsung sembuh seketika. Tapi, ia masih begitu lemah. Ayo, pulang. Ajak Siva, dengan menyandang tasnya. Bagas hanya menggelengkan kepalanya. Kejadian Luna menolongnya semalam,
rupanya belum dapat menghilangkan rasa cemburu yang mendarah daging. Semakin menggemaskan, pikirnya, pada sang istri yang tampak pelit senyum. Mereka berjalan menyusuri setiap ruangan. Tangan Bagas tak lepas dari pinggang sang istri, menopang karena takut jika terjatuh karena lemas. Tas yang Siva pakai pun, telah beralih di bahunya. Tak peduli, jika orang lain akan melihatnya nanti. Bagas, Iva kenapa? Tanya Luna, yang kebetulan keluar dari kamar. Demam katanya. Pusing, dan mual. Jawab Bagas, singkat. Di bawah ada apotek. Kalau mau, biar aku belikan obat dan kalian kembali ke kamar. Tawar Luna dengan ramah. Nggak usah, Mbak. Iva nggak apa-apa. Sebentar lagi juga sembuh. Potong Siva, ketika Bagas akan menjawab Luna. Sang mantan hanya mengangguk, menatap Siva dengan kasihan. Meski ia tahu, jika Siva masih menyimpan rasa cemburu padanya. Mas, kenapa liftnya lama? Keluh Siva. Kenapa? Capek? Tanya Bagas, dan Siva hanya mengangguk. Bagas lalu bersimpuh, dan menaikkan satu kakinya. Ia membuatnya sebagai kursi, dan meminta sang istri agar duduk di sana. Siva menurut, lalu duduk di pangkuan sang suami dengan begitu nyaman. Bahkan, Siva menyandarkan kepalanya yang berat di bahu sang suami.